Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Putrika. Di pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan analisis terhadap outline. Tentunya analisis untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan PUEB atau Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Pada outline yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu, di sini kita menggunakan dua aplikasi atau dua sistem. Yang pertama ada SIPAB yang dari Kemendikbud, dan yang kedua nantinya kita melalui web ejaan.id. Baik teman-teman, sebelum melakukan pengecekan, pastikan sudah mengcopy paste atau mensalin rekat file dokumen kalian dari Word ke Notepad ya. Jadi ini aplikasi Notepad, disalin ke Notepad, kemudian disimpan di folder manapun yang kalian mau ya. Setelah kalian simpan, nanti akan nampak di dokumen yang telah kalian tentukan tadi ya. Tadi saya simpan di sini. Nah, ini sudah ada file teks dokumen. Ini adalah dari Notepad ya. Tadi yang pertama, kita gunakan aplikasi SIPAB ini dengan cara masuk ke sistem SIPAB, lalu pada ruang kerja diklik, lalu ini muat teks asli dari file pada komputer atau bisa menggunakan tombol pada keyboard itu CTRL dan O. Kita klik ini saja ya teman-teman. Nah, lalu pilih file yang sudah kalian buat di Notepad tadi, lalu diklik, lalu klik open, buka. Nah, jika teks kalian atau file kalian sudah terdekat di sini, maka langkah selanjutnya adalah klik sunting teks menggunakan SIPAB atau bisa menggunakan CTRL dan Enter. Kita klik saja ini yang seperti logo pensil ini ya. Diklik. Nah, di sini ada laporan hasil penyuntingan dari teks yang sudah saya inputkan. Jadi, ada 8 bagian teks yang telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Kemudian ada 8 kesalahan ya. Ini data-data hasil penyuntingannya. Kita tutup. Nah, ini adalah teks asli yang belum disunting. Lalu ini adalah teks perbaikan. Jadi ini yang sudah disunting. Untuk mengetahui kesalahan kita ada di mana saja, kita klik ini seperti logo komputer tuh, atau CTRL dan garis miring ya. Ini diklik. Nah, lalu akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah penjelasan mengenai kesalahan yang terjadi. Nah, kita bisa cek kesalahan yang telah ada ini pada paragraf ke-21 kalimat kedua ya ini. Jenis kesalahan kata ambigu. Ini kata kaya, perbaikannya adalah kaya. Penjelasannya, kata yang digunakan bersifat ambigu, dapat merupakan bentuk baku atau tak baku tergantung dari makna yang dimaksud. Nah, untuk mengetahui kata mana yang salah, kita menggunakan ini, logo map ya, atau lokasi gitu kan. Ini diklik sekali saja. Nah, ini langsung menuju ke kata yang dimaksud, kaya. Nah, di sini ada gunakan atau tidak. Jadi karena saya menggunakan kata kaya ini sebagai definisinya adalah orang yang memiliki banyak harta. Jadi saya rasa tidak perlu digunakan karena ini tidak menyalahi KBBI. Jadi maknanya bergantung makna yang dimaksudkan gitu kan. Jadi tidak perlu digunakan. Lalu ini lagi
ya, masih sama ya, tidak perlu saya gunakan. Lalu ini ada bentuk tak baku, aslinya emak jadi emak. Nah, untuk ini diklik lokasinya. Jadi kata yang digunakan merupakan bentuk tak baku penjelasannya ya. Tapi menurut saya, karena ini adalah penggunaan nama dan sesuai dengan QAP, itu kalau penggunaan nama itu menggunakan kalimat kapital pada awalnya, dan nama tokoh kan bergantung dari pembuat cerita. Jadi menurut saya tidak perlu saya gunakan. Jadi diklik tidak ya. Ini juga sama, menggunakan kata emak dan emak ya. Oke. Lalu ini kata aslinya umum, perbaikannya adalah umum. KBBI kata yang digunakan bersifat ambigu, dapat merupakan bentuk baku atau tak baku, tergantung dari makna yang dimaksudkan. Kita klik lokasinya, umum ya. Kendaraan umum yang kendaraan umum yang saya maksud di sini adalah umum itu untuk orang banyak, tapi ada perbaikan sarannya adalah umum. Di KBBI itu umum adalah memiliki makna. Umum itu bahasa Minangkabau yang artinya masih rahasia dan samar, sukar dipahami, tidak jelas. Jadi menurut saya tidak perlu digunakan karena makna yang saya maksud di sini adalah umum yang berarti untuk orang banyak, bukan umum ya, tapi umum pakai M. Oke, berarti tidak perlu. Ini masih sama, penggunaan nama tokoh masih terdeteksi sebagai kata yang tidak baku, jadi tidak perlu saya gunakan. Baik, selanjutnya kita akan save atau simpan. Kita tutup dulu ya. Kita save atau simpan teks perbaikan. Jadi untuk menyimpan file ini adalah dengan cara ini, simpan teks perbaikan atau CTRL dan S. Oke, ini di folder yang diinginkan ya. Jadi udah kita klik save saja. Baik, jadi teks perbaikannya sudah tersimpan pada si PB ini, sudah tersimpan di folder yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengecekan melalui website ejaan.id, melalui laman ejaan.id. Klik saja di pencarian, tunggu sebentar. Nah, jika muncul seperti ini adalah laman untuk perbaikan kata tidak baku berbasis teknologi. Ini sepertinya hampir sama dengan si PB tadi, tapi ini berbasis web ya. Kalau tadi kan sudah berbasis aplikasi seperti itu. Kita coba sekarang. Kemudian masukkan teks. Jadi kita buka file ini, dan saya. Kita copy paste dari sini saling dekat ya. CTRL-A. Kemudian CTRL-C atau bisa klik kanan lalu copy ya. Kalau langkah cepatnya adalah CTRL-C ya, bisa dicoba. Lalu kembali ke laman ejaan.id. Bisa klik kanan paste atau CTRL-V. Oke. Lalu setelah tercopy semua atau tersalin semua ke laman ini, klik perbaiki ejaan. Kita tunggu beberapa saat, tentunya dengan kualitas jaringan yang bagus juga ya. Jadi kalau jaringannya lemot gitu, seperti punya saya ini, kemungkinan agak lama. Jadi ini adalah hasil dari
pengecekan kata tidak baku ya. Ini ada lambang warna merah ya. Teks yang berwarna merah atau kata yang berwarna merah. Oke, kata kamu. Kamu bukan, ini kaum. Maksud saya itu kaum. Oke, kita lihat dulu di sini apa ya. Ini adalah kaum, bukan kamu. Oke, lemari dan seterusnya. Ini tidak perlu ini ya. Jumlah perbaikan salah benar. Kaum pada KBBI 5, kita cek dulu ya. Kaum bisa dipakai, tapi kenapa di situ tidak bisa ya? Kemudian lemari, yang benar almari. Tadi di si Pebi yang benar adalah lemari, bukan lemari. Almari. Oh, almari adalah bentuk tidak baku dari lemari. Jadi di sini sepertinya agak tertinggal dari si Pebi ya. Lalu dulu atau dahulu itu juga ada di KBBI. Salah, oke. Baik. Pada masa menunjukkan waktu ya. Kalau di kan bukan. Coba lagi, kita pilih coba lagi barangkali ada yang itu ya. Kita tunggu beberapa saat. Sepertinya memang agak berbeda dari si Pebi tadi, karena dari si Pebi kata-kata yang dimaksud di ejaan.id ini salah, di si Pebi benar seperti itu. Dan ini menurut saya juga sudah sesuai dengan KBBI online KBBI yang saya install di HP. Baik, mungkin seperti itu ya kekurangan dari ejaan.id ini. Dan jika sudah sesuai dengan yang kalian harapkan, bisa disalin ini di blog semua, jadi di chat RLA juga bisa ya, lalu di copy paste, disalin rekatkan untuk direkatkan pada Word, jadi bisa direkatkan ke Word atau ke Notepad dahulu gitu. Ini bisa ke sini dulu, oke, bisa di save di sini. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk menonton video dari saya. Itulah cara menggunakan aplikasi si Pebi dan laman ejaan.id untuk mengetahui penggunaan kata baku dan tidak baku beserta perbaikannya, seperti itu. Sekian dari saya Sinta Putri Kasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.